Saudara-saudara, saya akan berkhotbah dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Baik saudara-saudara, firman ini masih berkaitan tentang pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai Allah dan juga sebagai manusia atau berinkarnasi menjadi manusia. Tadi malam saya bicara tentang Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 ya, dan di situ jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepadanya Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang bicara tentang Yesus Kristus, kita perlu tahu tentang sebelum dia berinkarnasi dan juga sesudah ia berinkarnasi. Kekristenan tidak mempercayai reinkarnasi, tapi kekristenan mempercayai inkarnasi. Nah, memang ini konsep kristologi yang tidak akan bisa diterima oleh orang-orang di luar Kristen. Karena seperti yang saya katakan tadi malam, saya singgung bahwa orang tidak akan percaya Yesus itu Tuhan. Dia hanyalah utusan. Seperti yang ditanyakan oleh seorang tadi malam, dan saya memberikan dalil. Ternyata dia menyerah, saudara-saudara, dan tidak bisa memberikan dalil ya dari apa yang dia katakan. Dan saya mengatakan beberapa hal yang penting dan mengangkat firman Tuhan yang menjadi penopang dari apa yang saya sampaikan, sehingga dia akhirnya menyerah dan dia berkata, ya terserah saya saja atau terserah orang Kristen. Nah, memang berbicara tentang Kristus adalah sesuatu yang sangat spesial atau istimewa. Tadi malam saya singgung bahwa iman Kristen atau nilai dari iman Kristen itu tidak tergantung dari mereka yang mempercayainya. Tetapi nilai dari iman Kristen adalah tergantung siapa yang dipercaya. Nah, iman Kristen adalah iman yang objektif. Artinya iman yang tertuju kepada satu objek. Nah, objek yang kita tujukan atau yang kita fokus adalah Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kesinambungan dari apa yang saya sampaikan tadi malam, sehingga saya ingin khotbah tentang firman Tuhan ini. Kalau kita baca konteks daripada firman Tuhan ini, maka Yesus itu sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang satu hal yang istimewa, yakni dia itu akan pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Tadi malam saya memberikan jawaban kepada orang yang berkata bahwa Yesus itu hanya utusan dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya memberikan jawaban kepada dia, siapa yang disebut nabi, ya, baik itu di dalam Alkitab ataupun juga ada orang-orang yang menganggap ada nabi-nabi yang lain di luar Alkitab yang mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan dan dia pun juga adalah Tuhan. Secara tersurat itu tidak demikian dicatat, tapi secara tersirat itu dikatakan. Sehingga Yohanes menuliskan firman Tuhan tersebut berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa nabi yang pernah ada bersama-sama dengan Allah di sorga, kemudian dia turun kembali ke dunia ini dan dia naik kembali ke sorga? Tidak ada, saudara-saudara. Abraham tidak. Henok yang diangkat hidup-hidup ke surga tidak. Elia pun juga yang tidak mengalami kematian tapi kehidupan langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Tidak juga demikian, saudara-saudara, ya. Bahkan Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia sendiri pun juga tidak pernah bersama-sama dengan Allah di surga. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bersama-sama dengan Allah di sorga karena dia adalah Allah dan dia ingin menyelamatkan manusia sehingga dia harus turun jadi manusia. Dan akhirnya setelah selesai dia melakukan misi tersebut, maka dia mati dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati dan dia menampakkan diri berulang-ulang lebih kepada 500 orang lebih dan kemudian dia terangkat dan dia berjanji dia akan kembali ketika dia sudah selesai menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Jadi jelas bahwa kekristenan itu mempercayai iman yang objektif, bukan iman yang buta. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu mempercayai Tuhan yang jadi manusia dan dia bukan manusia, ya, yang biasa dipakai adalah Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Theos atau dewa-dewanya orang-orang Yunani. Nah, jawabannya adalah atau pertanyaannya, siapakah dewa-dewa orang Yunani yang mati kemudian bangkit? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Yesus itu adalah Theos atau dewa-dewa orang-orang Yunani, maka dia tidak akan mati dan akan bangkit. Tidak ada. Tapi Alkitab membuktikan dengan fakta teologis dan sejarah historis bahwa Yesus itu dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik yang sudah mati terlebih dahulu dan yang masih hidup. Jadi ini sesuatu yang menjadi fondasi bagi kita orang-orang Kristen untuk saudara jangan pernah melepaskan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang benar-benar Allah. Ya. Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Jadi dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah Tuhan yang benar. Bahkan dia bukan penunjuk jalan, bukan hanya pengajar jalan, bukan hanya memberitahukan tentang jalan ke sorga, tapi dia adalah jalan tersebut. Sehingga saudara-saudara tidak boleh melepaskan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di luar Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan selamat. Ya. Di luar Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah yang namanya mengalami sorga dalam kehidupan saudara-saudara. Karena saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan saudara-saudara, perbuatan baik saudara-saudara, itu cuman menjadi yang namanya tanda terima kasih saudara kepada Tuhan karena saudara sudah diselamatkan. Tapi dengan perbuatan kita ataupun juga dengan kesalahan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu sudah dicemari dengan dosa asal dan mereka itu terkontaminasi. Dan saya dan saudara akan dihakimi bukan karena dosa asal saja, tapi saya dan saudara dihakimi karena ada dosa-dosa yang kita lakukan secara aktual. Saudara-saudara, saya kita akan dihakimi. Ya, Pak Pahan 184. Salam Bapak, salam dari Malang. Oh, salam. Salam buat Pak Pahan dari Malang ya, Jawa Timur. Aduh, saya punya beberapa teman ada di Malang, hamba Tuhan juga. Saya sudah ke Surabaya ulang-ulang ya. Tapi saya belum pernah ke Malang. Suatu ketika mungkin bisa ke Malang, bisa pelayanan ya, jadi berkat di sana. Dan juga makan apel Malang yang hijau yang enak. Salam kenal Pak Pahan 184. Ya, selamat bergabung.
mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan saya sudah bagi firman Tuhan tadi. Saudara mungkin yang baru gabung itu dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Matius 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, saya ingin sharing firman Tuhan ini langsung, saudara-saudara. Firman Tuhan ini bicara tentang misinya Kristus, ya. Firman ini bicara tentang misinya Kristus. Jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara. Dia datang ke dunia ini untuk menanggung banyak penderitaan. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara pun juga harus siap-siap untuk menjadi orang yang menderita. Ya, saya bacakan kepada kita semua satu firman Tuhan, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, firman Tuhan berkata jelas di sini, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19 atau sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi jelas, saudara, misi Tuhan Yesus yang pertama datang ke dunia ini adalah dia menderita. Menderita untuk siapa? Menderita untuk saya dan saudara yang mau percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17 berkata bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia sudah ada di bawah penghukuman. Jadi orang yang diselamatkan, orang yang menerima anugerah keselamatan adalah orang yang meresponi dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara tidak akan diselamatkan. Dan misi Yesus datang ke dunia ini jelas bahwa dia harus menderita. Menderita untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang ketika mengikut Kristus harus siap menderita. Itu yang saya katakan tadi malam dari seorang yang bertanya. Dia berkata bahwa apakah saya menjadi orang percaya harus menjadi orang Kristen? Jawaban saya, kalau saudara mau radikal, maka saudara jadi orang Kristen. Ya, karena kalau saudara percaya Yesus dan belum jadi orang Kristen, menurut saya itu kurang komplit. Kenapa? Karena kalau saudara mau jadi orang Kristen, maka saudara siap untuk yang namanya menyangkal diri, saudara siap pikul salib dan saudara mengikut Yesus. Ya, saya pernah pelayanan tuh saudara-saudara 3 bulan di Aceh. Saya waktu itu masih kuliah sekitar tahun 2007 awal, ya, atau pertengahan saya lupa. Saya pernah pelayan di sana dan saya melihat betapa susahnya Injil itu, saudara, dan gereja itu berdiri di sana, ya. Tapi saya melihat bahwa orang-orang yang ada di sana, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat minoritas. Tetapi dari situ saya melihat bahwa ternyata kesungguhan mereka dalam beribadah dan mencari Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang minoritas, jadi tidak mungkin mereka mengandalkan kekuatan mereka. Kalau seperti saya yang ada di Kota Kupang, NTT, saudara yang mungkin ada di daerah Indonesia Timur, saudara yang mungkin mayoritas, kita dengan leluasa itu beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara kita yang mungkin di daerah minoritas, mereka sangat sulit atau sukar sekali untuk mendapatkan kebebasan atau leluasa seperti kita. Tapi itulah konsekuensi di dalam mengikut Tuhan. Kalau saya dan saudara mengikut Tuhan, maka pastikan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang siap untuk menderita. Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Petrus mengatakan ketika dia di penjara dan malaikat Tuhan membebaskan dia berjumpa dengan orang-orang percaya, dia berkata bahwa memang untuk yang namanya beribadah kepada Tuhan, kita harus mengalami banyak penderitaan. Jadi orang yang iring Tuhan harus menderita. Ya, saya pernah khotbah di satu tempat, saudara. Ada seorang ibu bersaksi. Dia bersaksi bahwa ketika dia mau datang ke ibadah, saudara, maka suaminya marah dengan dia sehingga suaminya mengambil apa, saudara-saudara? Palu, ya, palu.
palu itu saudara yang beratnya kurang lebih 1 atau 2 kilo saudara, kemudian dihantamlah saudara, ditaruhlah di testanya dia saudara, sehingga benjol besar saudara. Kenapa? Karena suaminya tidak suka dia beribadah. Tapi dia berkata, walaupun saya menderita, tapi saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Karena keselamatan itu dicari masing-masing, tidak bisa bersama-sama. Jadi saudara kalau iring Tuhan, cinta Tuhan, maka harus menderita. Kalau ada saudara yang mungkin hari ini iring Tuhan dan saudara di bawah tekanan, berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena orang yang ikut Kristus harus menderita, ya. Maka Yesus berkata dalam teks yang lain, orang kalau lebih mengasihi ayah dan ibunya, maka dia tidak layak untuk mengikut aku. Artinya, ketika saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, maka saya dan saudara harus menempatkan Tuhan Yesus Kristus itu ada di posisi yang paling utama. Dia posisi yang paling penting. Ada seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, dia mau mengikut Yesus. Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ada seorang berkata bahwa biarkan aku pulang dulu dan menguburkan ayahku. Yesus berkata bahwa biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya itu adalah kalimat yang mengatakan bahwa selama engkau masih ada kesempatan, maka ikutlah Yesus. Bagi orang Yahudi, seorang anak laki-laki tidak akan pernah pergi merantau jauh sebelum orang tuanya mati dan dikuburkan. Tapi bagi Yesus, manusia punya kepentingan lebih yang namanya tidak pernah melebihi Tuhan yang berkepentingan dengan kita. Jadi kalau Tuhan punya kepentingan, maka saya dan saudara harus mendahulukan kepentingannya Tuhan. Nah, Kristus datang ke dunia, misinya yang pertama adalah menderita. Menderita bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menderita untuk dia. Tidak pernah. Ya, jadi kalau hari ini ada banyak orang yang musuh kekristenan, ya, yang benci dengan kekristenan, berusaha memusnahkan Alkitab, berusaha untuk menghambat gereja, ya, menghambat pembangunan gereja, ya, itu sesuatu yang menurut saya alkitabiah. Jadi jangan pernah heran kalau kekristenan itu ditekan sampai hari ini, kekristenan itu dihambat sampai hari ini. Saya mau berkata, kekristenan dimulai dari 12 orang murid Tuhan Yesus. Itu pun satu orang berkhianat, sehingga akhirnya digantilah dengan Matias. Tapi saudara lihat, kerajaan Allah itu sama seperti benih dari biji sesawi yang paling kecil. Tapi ketika dia bertumbuh, maka dia akan dihinggapi oleh burung-burung. Ya. Dia akan menjadi pohon yang menjadi berkat, rimbun, diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen pun juga, kekristenan pun juga seperti demikian. Dimulai dari sedikit orang, berkembang menjadi miliaran orang. Hari ini angka orang Kristen kurang lebih 2,9 miliar dari 12 orang. Satu berkhianat kemudian diganti. Dari 12 orang menjadi 2,9 miliar. Siapa yang bekerja di balik itu, saudara? Tuhan yang bekerja di balik itu. Injil yang bekerja di balik itu. Jadi ketika kita jadi orang Kristen, maka saya dan saudara tidak boleh yang namanya takut menderita untuk Tuhan. Ya, kalau ada saudara yang hari ini mungkin saudara jadi murtadin, atau saudara yang dari agama yang lain, saudara pindah ke Kristen, dan saudara hari ini mungkin dibenci oleh saudaramu, keluargamu, ya, bahkan ada yang berkata engkau tidak akan dikenal lagi sebagai anggota keluarga, namamu akan dihapus dari kartu keluarga dan lain sebagainya. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Yesus berkata bahwa orang yang meninggalkan semua yang ada dan mengikut Yesus, dia akan mendapatkan berkat ganti kali lipat dari Tuhan itu, saudara, berlipat kali ganda. Bahkan dia akan menemukan saudara-saudara keluarga rohani yang menopang hidup dia dan bisa mendoakan dia dan menguatkan dia. Jadi saudara dan saya perlu sadar dan perlu tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini, dia datang untuk menderita. Itu misi Yesus yang paling pertama. Dan misi Yesus yang kedua adalah, saudara-saudara, dia datang ke dunia untuk dia dibunuh. Nah, ini menarik saudara. Ini yang orang tidak percaya, tambah tidak percaya. Masa Tuhan kok jadi manusia? Sudah jadi manusia lagi mati. Ya, bahkan saya kasih naik di video TikTok saya, saudara, video YouTube saya, ada orang yang berkomentar bahwa Yesus itu mati, saudara. Dia
onani di atas salib, saudara. Saudara bisa bayangkan orang saking bencinya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka berkata seperti demikian. Ya, bahkan saya khotbah, saudara bisa nonton khotbah saya di YouTube. Ya, ada orang yang berkata bahwa Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu tidak mati, tapi ketika dia di atas kayu salib dia pingsan, maka tubuhnya atau jasadnya itu, saudara, dibuang oleh prajurit-prajurit Romawi. Ya, saudara-saudara, Tuhan jelas mengatakan bahwa dia datang ke dunia, misi yang kedua adalah dia harus mati dibunuh. Siapa Tuhan seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia datang misinya adalah untuk mati. Inilah yang tidak mudah dipercayai oleh orang-orang yang ada di luar Kristen. Masa Tuhan kok mati dibunuh? Dia kan Tuhan berkuasa. Masa kok dia mati dibunuh? Tidak heran banyak orang yang melihat Yesus digantung di Golgota, dan prajurit-prajurit Romawi mereka menghina Yesus, mereka menjelek-jelekan dia, mereka berkata, masakan orang lain dia tolong, dirinya sendiri tidak bisa dia tolong. Bukan berarti dia tidak bisa menolong diri dia, tapi memang misinya ke dalam dunia ini harusnya adalah dia harus mati dibunuh, saudara-saudara. Dia harus ditangkap di Getsemani, dia harus yang namanya diadili di mahkamah agama, ya, Sanhedrin, mahkamah agama orang-orang Yahudi, ya, bahkan dia harus dicambuk, dimakotai dengan mahkota duri, dia harus pikul salib, ya, bahkan dibantu oleh Simon orang Kirene, dia harus ada di Kalvari, dia harus dipaku, tangannya, kakinya, bahkan lambungnya itu ditusuk, saudara, yang membuktikan bahwa dia sudah mati. Kurang apa lagi, saudara-saudara? Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran ada banyak martir, saudara, yang mati untuk Tuhan Yesus Kristus. Stefanus adalah martir pertama yang mati untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak takut, saudara-saudara, ketika orang-orang yang membenci dia, rohaniawan Yahudi. Salah satunya ada pada waktu itu adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus, saudara-saudara. Dia dirajam, saudara, dengan batu sampai mati. Tapi ketika dia dirajam, dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus mati, dia dihormati oleh Allah yang ada di sorga. Saudara bisa lihat, hanya karena Tuhan Yesus Kristus, orang pun juga mau rela untuk mati dibunuh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang bernama Polikarpus, saudara, seorang uskup yang luar biasa yang ada di Smyrna, saudara-saudara. Dia mau dibunuh oleh Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan dia berkata bahwa 86 tahun saya mengiring Tuhan saya atau mengiring Raja saya. Tidak pernah sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Masakan hari ini saya harus menyangkal dia. Saudara tahu, dia akhirnya, saudara tahu, dibakar hidup-hidup dan dia dipancung kepalanya. Mengapa dia rela mati untuk Tuhan Yesus Kristus? Karena dia tahu bahwa misi daripada Injil, misi daripada Kristus adalah mati dibunuh. Maka dia pun juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pun juga harus rela untuk mati dibunuh. Jadi kalau ada orang Kristen yang mungkin hari ini masih ditampar, ya, masih dihina, masih dijelek-jelekan, ya, masih digosipin dan lain sebagainya, itu adalah tantangan-tantangan yang menurut saya tantangan yang secuil saja, saudara-saudara. Artinya tantangan yang tidak ada apa-apanya. Jadi kalau saudara mungkin pergi ibadah sekarang dan ada saudaramu yang larang engkau, yang ada jemaat saya tuh kemarin-kemarin pergi ibadah, pulang dia dikunci, saudara, tidak bisa masuk rumah. Dia harus bersabar berjam-jam ada di depan pintu rumah mereka, baru akhirnya dia dimasukin dalam rumah. Setelah itu dia harus dikhotbahin, saudara, diomongin, saudara. Tapi dia tetap cinta Tuhan dan dia tetap yang namanya datang ke gereja. Nah, bagi saya itu sesuatu yang mantap. Itu sesuatu yang hebat. Kalau saudara tidak mau yang namanya cinta Tuhan, saudara tidak boleh yang namanya mengkompromikan yang namanya diri saudara dengan dunia ini ataupun juga orang-orang yang mengasihi saudara karena saudara bergaul dengan dunia. Saudara tidak boleh cinta dunia ini. Karena Yesus berkata bahwa orang-orang yang cinta dunia ini, maka mereka adalah orang-orang yang tidak layak mengalami kerajaan Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang
yang tidak layak untuk disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk mati untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi jelas misi Yesus yang kedua datang ke dunia ini adalah dia harus mati dibunuh. Tuhan kok mati dibunuh? Ya itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang paling dibenci oleh banyak orang yang tidak diakui ketuhanannya. Karena masa dia Tuhan, dia datang jadi manusia. Tidak cukup jadi manusia, dia datang lagi dan akhirnya dia mati dibunuh. Tapi itulah misi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, misinya adalah dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Menarik sekali, ternyata cuma ada satu orang yang tahu kapan dia itu mati dan kapan itu dia bangkit. Alkitab berkata bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga.